mujizat dari Yesus dan dari iblis. Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu ada yang dari iblis, ada yang dari Yesus. Mari kita lihat ya. Di dalam Matius 24 ayat 24 dan 2 Tesalonika 2 ayat 9, di situ ditulis bahwa iblis membuat berbagai macam rupa-rupa mujizat yang dahsyat dilakukan oleh nabi palsu dan Mesias. Mesias itu Allah, Mesias palsu, Allah palsu. Ya, Mesias palsu itu Allah palsu, nabi palsu. Ya, nabi yang palsu lah ya. Ya, jadi mujizat yang dilakukan oleh para penyembah Allah palsu. Allah palsu itu apa? Iblis. Nah, itu mujizatnya dahsyat, ya. Dahsyat dan rupa-rupa. Ya, itu yang pertama. Jadi mujizat dari iblis ada apa? Ada. Ya, siapa yang melakukan? Ya, para penyembah iblis. Ya, penyembah Bapa hipostasis, penyembah Tritunggal, ya, penyembah Bapa Tritunggal itu kan iblis itu. Ya, bisa membuat mujizat, iya, Allah lain, ya. 1 Korintus 8 ayat 4 bisa, mujizatnya dahsyat, tapi tujuannya untuk penyesatan. Yang kedua adalah mujizat dari para pembuat kejahatan ini yang sedang melanda, ya, menipu kekristenan, ya, yang disebut sebut-sebut nama Yesus dan sihir. Ya, dalam dunia modern disebut hipnotis mesmerism. Ya, Simon, ya, contoh Simon, ya, di dalam kisah 8 ayat 9 sampai 12 ada tukang sihir namanya Simon, yaitu ditiru oleh di sini juga niru-niru Simon, ya toh. Ini ya, jadi kalau Anda begini pada roboh itu sihir. Ini menipu, yaitu mujizat yang menipu yang dilakukan oleh siapa? Pembuat kejahatan, ngaku-ngaku Kristen dari gereja, ngaku gereja, ya, tapi menolak Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Semua yang melakukan sihir, mesmerism, mujizat, tipu-tipu, ya, roboh, ya, dan seterusnya, itu sihir, ya. Di Alkitab disebut sihir. Kisah 8 ayat 12 itu yang sedang melanda sekarang, ya. Sekarang ini dari dulu sih, dari dulu di luar negeri juga begitu heboh-heboh sihir, ya. Itu bisa dipelajari, hipnotis mesmerism. Jadi kalau ada pada roboh itu sihir. Alkitab menulis sihir, ya. Ini yang mujizat tipu-tipu, ya loh. Bikin spanduk, ya, diundang, ayo mujizat kesembuhan, itu sihir semua itu. Jadi kesembuhannya juga tipu-tipu, Pak, tipu-tipu, dan tidak sembuh, itu tidak sembuh permanen. Kalau saat itu merasa sembuh itu karena kena sihir, ya. Kemudian yang ketiga, dari luar Kristen tapi menyebut Yesus. Ada ya, di dalam Lukas 9 ayat 49, ya, dan 50 itu ada orang yang bukan pengikut, bukan murid, tapi dia mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan mujizat. Sembuh gak, Pak? Sembuh. Ada dilakukan oleh sekarang ini. Sekarang banyak orang di luar Kristen, ya. Ya, walaupun hanya dalam hati, dalam nama Yesus gitu. Padahal sebenarnya dia nyebut Yesus karena dia tahu nama Yesus itu Allah, segala Allah. Banyak yang melakukan itu padahal dia bukan orang Kristen. Lukas 9 ayat 49. Nah, inilah mujizat yang benar dari Yesus. Ya, Markus 16 ayat 17 dan 18. Khusus untuk orang yang percaya. Enggak pamer, Pak, enggak. Diperlengkapi dengan mujizat settingan Allah, ya, settingan Allah. Siapa yang harus ketemu siapa nanti bisa membuat mujizat, itu settingan Allah, ya, seperti itu. Jadi tidak ada mujizat tipu-tipu, enggak ada, dan tidak ada pamer-pamer. Markus 16 ayat 17 dan
18 untuk memperlengkapi di dalam pelayanan. Jadi clear ya. Jadi Anda melakukan mujizat yang mana? Kebanyakan mujizat pembuat kejahatan, tipu-tipu, ya, hipnotis, mesmerism, sihir. Pokoknya yang ada tengking-tengking, lalu roboh ngegeledak itu 100% sihir. Dari iblis, Pak, dari iblis. Karena PDT-nya, pendustanya juga penyembah Tritunggal. Penyembah Tritunggal maha sesat itu, penyembah iblis. Bapak itu kan iblis. Semua yang melakukan mujizat tipu-tipu ya toh, ya sembuh, ngegeledak. Sementara Pak, ada yang permanen enggak. Itu di Alkitab disebut sihir, tokohnya namanya Simon. Di sini banyak yang niru Simon jadi Simon. Ya, mujizat tipu-tipu. Itu yang sekarang melanda di kekristenan. Yang mau ketipu ya silahkan. Yesus Tuhan, Dia Sang Pencipta segala yang ada. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Yesus Tuhan, Dia Sang Pencipta yang berkarya. Hanya dalam Dia semua bisa masuk surga. Pujilah Dia, Yesus namanya, dulu sekarang sampai selamanya namanya. Selamanya. Haleluya. Amin.